Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa setelah sekian lama. Dulu-dulu saya biasanya ke sini, tapi karena anak saya lebih belakangan cocok di BCS begitu, sekolah minggunya, jadi saya lebih banyak hadir di sana. Tapi senang sekali hari ini bisa ketemu dengan rekan-rekan yang ada di sini dan bisa bersama-sama beribadah dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita melihat kisah yang saya kira kita sudah tidak asing. Mari saya mengajak kita membuka bagian Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-14. Kita melanjutkan pembahasan daripada kitab Markus ini. Dan kita tiba sampai pasal 14 ayat 66 sampai 72. Nah, kita tidak akan membaca bagian ini secara mendetil. Saya kira kita sudah cukup familiar begitu. Ini menceritakan tentang kisah bagaimana Petrus gagal, ya. Dan di situ kita melihat bahwa Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Dan saya kira kisah ini sudah kita ingat dan detil-detilnya bahkan mungkin kita sudah bisa paham begitu. Nah, izinkan saya masuk pembahasan ini dengan supaya kita lebih mengerti konteksnya begitu. Nah, untuk bisa memahaminya memang kita perlu lihat ke beberapa ayat sebelumnya, ya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya sebenarnya Petrus ini sudah diperingatkan bahwa dia akan jatuh, bahwa dia tidak akan berhasil begitu kurang lebih. Tetapi di sini menariknya Petrus di situ dengan sangat yakinnya dia mengatakan, di situ kita melihat keyakinannya bahwa orang lain semua bisa gagal, saya tidak akan. Wah, sangat pede sekali. Bahkan dia bilang, aku mati pun aku rela. Ya, jadi ini benar-benar dia sudah yakin. Dan menariknya sebenarnya di sini kalau kita hanya melihat, wah ini Petrus saja nih yang ngaco begitu ya. Rupanya tidak, karena di bagian ini juga ditulis bahwa semua yang lain, kemungkinan besar para murid-muridnya pun berpikiran yang sama begitu. Hanya Petrus ini menjadi perwakilannya begitu ya. Jadi di sini kita melihat orang yang memang ya barangkali seperti kita juga ya. Kita kalau ingat ya seringkali kita sudah diperingatkan, tidak mendengar, merasa lebih tahu, ya kena batunya begitu kan. Tapi menariknya di bagian Lukas, nah ini ada satu bagian yang kita tidak lihat ada di catatan Matius dan Markus, tapi ada di Lukas begitu. Nah ini yang akan saya bacakan untuk kita. Di situ ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, nah menariknya di situ Tuhan Yesus menyebut Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Satu bagian yang personal begitu, nama Simon disampaikan. Perhatikan, tidak disebutkan nama Petrus di situ. Karena nama Petrus ini artinya adalah batu yang harusnya teguh begitu. Tetapi di sini Tuhan saya kira sengaja mengatakan Simon bahkan sampai 2 kali. Kamu ini mbok ya sadaro gitu kurang lebih ya. Dari kata-kata Simon, Simon ini sepertinya ada satu permohonan begitu dari Tuhan supaya Simon itu sadar. Tetapi sayangnya ayat 33, 34 ya yang kita baca tadi, Simon merasa dia kuat. Itulah kita seringkali Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara soal kegagalan secara umum kita tahu kita itu punya satu target, punya satu angan-angan, punya satu mimpi. Tapi kita gagal untuk mencapainya begitu kan kurang lebih. Dan kita orang Kristen saya kira juga tidak imun, tidak anti atau bahkan tidak kebal terhadap kegagalan. Nah, secara umum ya saya melihat membaca beberapa sumber. Biasanya orang itu membedakan 2 jenis kegagalan ini ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Bagian yang pertama ini itu yang lebih sering kita alami ya, kegagalan di dalam menjalani kehidupan Kristen. Failure in the Christian life maksudnya sederhananya kegagalan kita untuk menaati firman Tuhan sehingga kita melakukan sesuatu dosa
Dan ya kita tahu konsekuensinya, misalnya kita malas, ya kita ujian tidak lulus begitu. Lalu kita mau interview, kita tidak persiapan, kita malah main, kita malah nggak betul-betul meriset dulu perusahaan ini seperti apa, begitu tidak mempersiapkan, ya gagal ya wajar begitu. Atau mungkin kita nggak terlalu banyak mensurvei lapangan sehingga kita ketika buka satu tempat bisnis, gerai di ruko ataupun apapun itu mungkin kita nggak berhasil begitu ya. Dan dalam hal ini saya kira kita bisa melihat bahwa cerita Petrus tadi kemungkinan besar masuk ke kategori yang pertama ini begitu ya, lebih clear masuk ke sana karena memang Petrus ini sombong, dia merasa diri mampu. Di pasal 8 dari Markus itu dia itu sudah ditegur keras sebenarnya oleh Tuhan Yesus, bahkan sampai dibilang nyahlah iblis ya. Tapi tetap aja dia nggak merasa ada sedikit iblis gitu di dalam dirinya. Sama sekali dia tidak berasa, bahkan dia begitu yakinnya, aku tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Nah itulah Petrus ya, dia masuk ke kategori yang pertama begitu. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara ada kategori yang kadang-kadang kita mungkin tidak sadari, yaitu failure in the life of a Christian. Nah ini kegagalan yang kita itu tidak langsung berkaitan gara-gara kita yang salah. Tapi mungkin salahnya orang lain, salah situasi begitu ya. Nah seperti sekarang ini kan kita Indonesia, Asia Tenggara, Oseania ini mungkin relatif lebih terkesan aman begitu ya di dalam situasi perang begini, tapi tetap kita itu mungkin terdampak ya karena harga minyak naik, harga dolar naik ya. Nah ini mungkin sebagian ada yang mulai terdampak dan barangkali saya tidak tahu ya. Nah mungkin nanti kita bisa mengalami sesuatu karena bukan kita yang salah, kita sudah persiapkan baik-baik tapi ya situasinya memang tidak mendukung. Atau kita mengalami kecelakaan karena motor lain yang salah, ya kan? Jadi ada kejadian-kejadian tertentu yang dimana kita itu jadi gagal, jadi mungkin di dalam perjalanan menuju satu acara penting kita jadi tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan tersebut dan macam-macam lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kedua ini menurut saya ini kadang-kadang kita kalau salah menyikapinya ini bisa berbahaya juga. Karena ini seringkali menimbulkan pertanyaan kemudian Tuhan itu masih nggak sih peduli sama saya? Tuhan itu mengasihi saya atau tidak? Atau jangan-jangan Tuhan ini tidak maha kuasa? Atau bahkan jangan-jangan memang Tuhan itu tidak ada? Nah jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul bahkan ini mengasumsikan begini kan ya. Kebanyakan dari kita merasa harusnya jadi orang Kristen itu gak ada kategori kedua ini, adanya yang pertama ini begitu kan. Karena apa? Karena ada ayat-ayat yang memang seolah memberikan satu jaminan, satu pegangan bahwa Tuhan tidak mungkin menggagalkan kita. Di sini ayat ini mengatakan kita yang sudah di dalam Tuhan begitu ya, tidak di dalam kumpulan orang berdosa, sudah tidak main begitu ya, bergaul dengan yang keliru dan yang menyesatkan kita. Itu seperti pohon yang terus berbuah pada musimnya, tidak pernah absen berbuah gitu kurang lebih. Dan ayat ini tentu memberikan satu jaminan begitu ya, bahwa orang yang di dalam Tuhan itu punya kebahagiaan. Tentu ayat ini memang tidak sejelas maksudnya kita itu pasti diberkatinya seperti apa, persisnya kita itu berbahagia bentuknya seperti apa. Saya kira kita mengalami dan merasakan apa yang menjadi bagian kita itu berbeda-beda begitu. Tapi menariknya kalau kita merasa bahwa iya ya, kenapa Tuhan itu kok seolah-olah menggagalkan saya, itu menurut saya wajar karena memang ayat-ayat seperti ini banyak, ya, nggak cuma di Mazmur ini saja. Tapi menarik juga Alkitab itu secara realistis itu juga menampilkan ayat-ayat seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Kita tahu Yosua itu kitab yang menjanjikan dari awal sampai akhirnya kurang lebih Israel itu
akan dan bahkan sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi di Hakim-Hakim ketika di awal-awal itu diceritakan, nah perhatikan ayat ini. Di sana dikatakan dengan tegas Tuhan menyertai. Tetapi mereka tidak dapat. Nah ini menarik ya. Kenapa Tuhan kalau memang menyertai, kenapa enggak tanggung di getno sedikit supaya tuntas begitu? Ya kan? Kenapa Tuhan tidak menolong supaya bangsa Israel menghalau penduduk yang ada di lembah itu seperti ketika Tuhan berkarya di Yeriko misalnya. Kenapa Tuhan menyisakan ya, bahkan sebelumnya di Yosua kita bisa membaca di kitab-kitab yang terakhir ya. Memang ada seperti tugas atau misinya orang Israel ini nggak selesai, nggak tuntas. Nah tentu pertanyaannya adalah kenapa Tuhan itu mengizinkan hal seperti itu. Tapi Alkitab, ini poin saya adalah kita bisa melihat ayat-ayat bahwa ya Alkitab itu real. Tuhan itu seringkali memang bekerja, hadir, tidak meninggalkan kita, tapi itu tidak berarti kita itu selalu mulus begitu loh. Bahkan saya pernah membaca satu cerita, ya ada seorang bernama William Lane Craig. Kalau kita seorang yang senang baca buku, teologi, filsafat, apologetika, kita pasti tahu nama ini ya. Website daripada pelayanan William Craig ini ya, reasonablefaith.org, nanti bisa dilihat. Ini website yang sangat bagus, sudah 20 tahun usianya dan banyak memberkati. Dan William Craig ini kalau kita tahu ini bukan orang yang sembarangan. Bapak Ibu Saudara tahu William Craig ini punya 2 gelar S3. Di sini yang S3-nya 1, ada berapa orang? Coba angkat tangan. Ya, hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada. Ini orang punya 2, bayangin ya, ya. Jadi ini panganannya duduk buku ini ya apa meneh gitu kan, kira-kira begitu kita berpikirnya. Ini orang pintar sekali. Tapi menariknya dia pernah bercerita menjelang dia itu menyelesaikan doktoralnya yang kedua, itu dia mengalami sesuatu yang dia merasa kok begitu ya. Jadi dia bercerita ya, dia kuliah di Jerman, jadi yang doktoralnya pertama di Inggris, yang kedua di Jerman. Nah di Jerman ini dia sudah disertasinya sudah lulus. Jadi bayangkan sudah tinggal sedikit lagi. Nah dia harus melewati satu proses terakhir di dalam Universitas Jerman itu ada proses namanya rigorosum. Itu artinya proses di mana ini orang ini tuh tanya-tanyain secara lisan, ujian komprehensif begitu ya. Apakah dia itu mengerti dan tahan ini ya, uji begitu kurang lebih. Nah ketika mempersiapkan sesi rigorosum itu si William Craig ini kesulitan. Kenapa? Karena supervisornya itu susah dicari. Ya. Entah kenapa susah sekali rasanya janjian sama orang ini begitu. Nah sampai dia putus asa, akhirnya dia cari-cari orang. Nah untungnya asisten daripada pembimbingnya itu yang juga baru gak lama lulus doktoral yang sama begitu pembimbingnya. Nah dia tanya ke orang ini yang sama-sama pinter juga kan sudah lulus doktoral. Dia tanya, kalau sama si bapak ini nih belajarnya gimana ya, mempersiapinnya apa saja materinya. Nah cilakanya orang ini ngomong, oh bapak itu mah pasti nanti soalnya yang keluar itu dari buku-buku yang dia pernah tulis. Cilakanya, nah saudara-saudara sudah tahu kira-kira ending ceritanya seperti apa bukan? Ketika sesi ujian itu tiba, William Craig kaget setengah mati. Karena pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, gak ada hubungannya sama buku-buku daripada si pembimbingnya itu. Sampai-sampai katanya di sesi itu ya pembimbingnya itu saking kasiannya sama si Craig ini karena ditanyain apa tuh nggak bisa jawab. Ya orang sepintar apapun nggak persiapan ya susah juga ya. Sampai katanya pembimbingnya itu kayak kayak ngece gitu loh. Ya bahasa Jawa apa ya kayak meremehkan gitu. Ditanya pertanyaan basic seolah-olah ini orang levelnya masih belum S3 lah gitu ya. Iki katanya wis S3 ya apa sih gitu mungkin ya dalam pikirannya. Tapi tentu dia tidak lulus ujian yang pertama ini dan
ketika dia tidak lulus ini dia bingung, dia nanya, kenapa ya? Bukankah Tuhan itu, nah jadi dalam perenungannya dicerita, loh Tuhan ini kan yang sudah mencukupkan biaya saya melalui donatur. Itu sebagai tanda juga saya harus mengambil gelar yang kedua ini. Dia juga bertanya kenapa Tuhan menggagalkan saya seolah-olah. Karena kan saya bukannya males gitu, saya udah berusaha, bukan salah saya. Tapi ya ini yang terjadi begitu. Dan dia mengatakan muka saya ini mau ditaruh di mana begitu, gagal seperti ini. Nah saudara, maksudnya adalah kegagalan itu bisa seperti itu, bukan? Menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan inilah yang kemudian William Craig, dan saya kira ini juga bisa berlaku untuk kita, yaitu satu kalimat ini yang perlu kita perhatikan. Kehendak Allah dalam kehidupan seorang Kristen itu bisa saja terkadang melibatkan yang namanya kegagalan. Artinya kegagalan itu memang harus kita lalui walaupun itu mungkin bukan salah kita secara langsung. Tetapi kenapa? Karena Tuhan itu ingin mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa kita pelajari kalau kita tidak melalui hal yang gak enak itu. Dan saudara mungkin pengalaman kita lain-lain ya, saya tidak tahu. Tapi saya kira kita pernah mengalami hal seperti ini juga bukan? Kita merasa bukan kita yang salah, tetapi kenapa kita mengalami hal seperti ini? Tapi sebagai orang Kristen, kalau kita kemudian salah menyikapinya, itu kita juga bisa terpuruk begitu. Dan disinilah bagaimana kita harus melihat, kemudian kita bertanya, bagaimana kemudian kita menghadapi yang namanya kegagalan itu. Mau yang kategori 1, mau yang kategori kedua ini, ya. Bagaimana kemudian kita harus menghadapinya sebagai orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kira hal yang praktis ini tidak terlalu aneh begitu ya. Cukup umum, saya kira orang lain di luar juga percaya hal yang sama. Tetapi nanti saya akan jelaskan perbedaannya seperti apa begitu ya. Nah tentu yang pertama saya kira kita tahu ya, kita itu kalau sudah gagal ya kita harus belajar dari kegagalan itu. Apa yang membuat kita gagal? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak gagal terus? Kita bangkitnya itu seperti apa? Nah saya kira ini cukup umum dan ya kita bisa mengamininya. Memang kita harus melakukannya begitu. Tetapi dari kisah Petrus ini secara khusus ya, dan barangkali di dalam seluruh Alkitab ini apa yang penekanan yang mungkin diberikan yang kita bisa pelajari lebih daripada literatur-literatur, buku-buku yang kita baca non-Kristen begitu ya, yang sekuler begitu. Nah saudara, saya ingin menunjukkan kisah di mana Petrus ini ketika dia sudah mulai pulih, bertobat. Nah di Yohanes 21 kita ingat Petrus itu ditanya berapa kali? 3 kali juga, sama seperti dia menyangkal. Dan Petrus di situ setelah ditanya yang ketiga dia itu menangis. Dan sepertinya dia baru mulai sadar, dia ingat ya, kenapa Tuhan tuh masih mau mempercayakan saya untuk menggembalakan umatnya. Dan menariknya di ayat ke-18 itu, minta maaf ada sedikit typo. Di sana Tuhan itu mengatakan hal seperti ini, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Jadi di sini sebenarnya ayat ini seolah ingin menggambarkan kamu itu dulu itu liar, pengennya seolah-olah kamu bisa mandiri, apa-apa bisa sendiri. Tetapi ketika engkau berjalan udah menjadi tua begitu ya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah saudara, ayat-ayat berikutnya kemudian menjelaskan Tuhan Yesus itu sedang mempersiapkan Petrus bagaimana nanti dia itu akan mengalami sesuatu begitu kan. Dan tentu tradisi Kristen mengatakan memang Petrus itu disalib terbalik. Ya, jadi kata-kata nanti kamu itu akan diulurkan tangan itu seolah-olah itu memberikan hint atau indikasi nanti kamu akan mengalami ini begitu. Tetapi menariknya menurut saya kalau kita perhatikan ayat ini sekali lagi ya, kita melihat di sini bahwa bukankah inilah memang proses kita itu dari
kita kecil menjadi dewasa. Dan ini saya tidak hanya bicara soal fisik ya. Maksudnya kita tadinya kecil jadi gede gitu. Enggak. Tapi ketika kita itu mulai mengerti, oh hidup itu apa. Nah saudara, saya kira ayat ini dari kesalahan Petrus ini, Tuhan itu kemudian mengatakan kalimat yang intinya Tuhan tuh pengen mengajarkan kita apa? Bahwa semua kegagalan yang kita alami, mau yang kategori 1, mau yang kategori 2, intinya kita itu sadar gak? Kita itu harus bergantung. Bukan saja pada orang lain, tapi pada pencipta kita yang menciptakan kita. Saudara, kadang-kadang kita itu lupa ya. Kadang-kadang maksudnya kita tuh melupakan masa kecil kita yang kita tuh butuh orang lain. Sampai kita itu bisa bertumbuh besar. Dan sebenarnya ketika kita tua pun, kita juga membutuhkan orang lain. Kita itu tidak pernah bisa hidup sendiri sesungguhnya. Dan sebenarnya Tuhan itu ingin mengatakan di sini, kamu yakin bisa hidup sendiri? Gak bisa. Ini adalah fakta hidup. Dan saudara, saya kira orang Kristen harus punya kesadaran akan hal ini lebih daripada orang-orang non-Kristen. Karena di sini kita punya teladan, begitu ya. Petrus yang gagal, kemudian dia masuk dan kalau kita membaca kemudian kisah para rasul dan seterusnya, apakah dia sempurna? Kemudian tidak. Tentu dia masih ada kesalahan. Masih ada ketidaksempurnaan begitu. Tetapi dia kemudian bangkit menjadi satu pribadi yang berbeda sekali. Karena dia, kalau kita membaca dengan baik, dia bergantung kepada Tuhannya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh berjalan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki. Saya tidak tahu apa yang kita pernah alami Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita belajar. Mungkin memang Tuhan itu membuat kita tersandung. Supaya apa? Supaya kita tahu. Jangan kita itu sombong. Jangan kita itu merasa mampu. Jangan kita merasa kita, aku gak perlu orang lain. Aku bisa sendiri. Mungkin Tuhan mengizinkan kita tuh mengalami hal yang bahkan sampai hari ini pun kita belum bisa bangkit. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat di kisah ini. Tuhan itu hadir tidak meninggalkan Petrus. Dan dia mau kita itu bangkit dari kondisi kita ini. Mungkin sebagian ada yang bertanya, tapi aku tidak tahu. Saya sudah lama memikirkan kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami A, mengalami B. Saya tidak tahu. Saudara, poinnya bukan berarti kita selalu akan paham. Secara khusus, secara detail Tuhan itu sedang ngapain di dalam hidup kita. Tapi di sini ayat-ayat ini dan kalau kita membaca Alkitab yang seharusnya kita tahu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau memang kita percaya, setia dan terus bergantung pada Tuhan, Alkitab ingin mengatakan bahwa kita walaupun mungkin saat ini sampai kita mati kita belum melihat apa-apa yang baik, tapi kita percaya di dalam Kristus kita aman. Dan inilah poin yang kedua yang harusnya menolong kita juga untuk bukan saja kita belajar, bukan saja kita bangkit, tetapi ketika kemudian mungkin kita gagal lagi, apa yang kita lakukan? Tetap teguh dan jangan menyerah. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi saya menyebutkan Petrus itu dari kata Yunani Petros artinya batu karang. Kita ingat di bagian Markus ini sebelum kisah Petrus ini adalah kisah siapa Bapak Ibu Saudara? Waktu itu kita membahas tentang siapa? Yesus. Ada seorang penulis yang mengatakan Markus ini seolah-olah mengaitkan, mengkontraskan kedua batu yang berbeda ini. Batu yang bisa hancur, yang bisa retak. Dan batu yang kemudian menjadi batu penjuru kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan batu karang yang dimana kita bisa meminum air spiritual itu kalau menurut 1 Korintus pasal yang ke-10. Saudara, inilah perbandingan yang kita mesti ingat.
bahwa ketika Yesus itu menjadi manusia, di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa ia pun belajar menjadi taat sekalipun dia itu adalah Allah itu sendiri. Dia merasakan apa yang kita rasakan dan dia menderita apa yang seharusnya kita derita. Tentu ayat ini kemudian mengatakan di dalam kesempurnaan, ketaatan, keteguhan hati Yesus itu, dia kemudian menjadi sumber keselamatan itu. Tentu bagian ini kita bisa mengatakan kita kan bukan Yesus, kita tidak bisa menjadi seperti itu, betul. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan satu jalan di mana kita pun harus melaluinya. Dan ketika kita melaluinya, kita jangan mengatakan, loh aku gak mau. Loh gimana kita bilang gak mau? Tuhan yang menjadi yang sulung dari antara kita semua ini, dia juga mengalami hal itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mempersiapkan kita sesungguhnya untuk supaya kita siap mengalami hal-hal yang sekalipun tidak mudah ini, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tadi kisah William Craig kita tahu ya, pada akhirnya dia mencapai selesai gelar doktor yang keduanya. Tetapi itu setelah 1 tahun peristiwa di mana dia gagal itu. 1 tahun itu dia belajar habis-habisan. Dan dia mempersiapkan, jadi dia baca literatur-literatur ya, sejarah Kristen dari awal mulanya sampai zaman, kira-kira zaman sekarang begitu. Itu, wah kalau kita yang tahu ya, itu sangat gak mudah begitu. Tapi William Craig kemudian berkata, well 1 tahun itu saya itu belajar lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada dari gelar-gelar sebelumnya. Nah saudara, dia melihat itu sebagai satu upgrade yang memang Tuhan suruh dia lalui. Dan Bapak Ibu Saudara, William Craig juga mengatakan ketika dia gagal, dia balik ke rumahnya, dia ketemu ibunya. Dia kemudian bilang, "Ma, saya gagal," kurang lebih begitu. Terus mamanya ngomong apa? "Who cares? Yang penting kamu ada di sini." Dan di saat itu William Craig mengatakan bahwa iya ya, saya tuh baru sadar. Kenapa saya merasa seperti hidup saya sudah hancur? Bukankah yang paling penting itu bukan kepintaran atau gelar semata. Yang penting itu kan kita ada orang-orang yang mengasihi kita. Dan di mana kita bisa melayani mereka. Nah saudara, itulah pembelajaran yang dialami William Craig. Dan saudara, saya mengutip juga perkataan dari Presiden Richard Nixon, seorang pribadi, seorang Kristen yang kompleks juga. Kalau kita tahu dia itu banyak skandal begitu ya. Tapi dalam soal keteguhan hati saya kira dia tidak main-main begitu. Tahun 60 kalah pemilihan dengan John Kennedy. Itu tidak membuat dia berhenti ya. Sekalipun tahun 60 dia kalah. Tapi tahun 68 kemudian dia bisa terpilih lagi. Lalu tahun 72 sampai 74 dia diselidiki dan tahun 74 dia terbukti melakukan atau terlibat di dalam skandal Watergate. Nanti rekan-rekan bisa Google. Dan dia di-impeach begitu, diturunkan dan dia gagal menjadi presiden. Tetapi di tahun 82 setelah itu majalah Newsweek itu meliput perkataan dengan judul "He's Back". Diceritakan di sana dia itu masih menjadi penasehat dan bahkan dia diundang oleh persekutuan ya, perkumpulan di Oxford University di Inggris, dan di sana dia bisa aktif kembali sebagai penasehat. Artinya orang itu masih mendengarkan yang menjadi insight-insightnya. Dan disitulah dia juga masa-masa itu dia menuliskan perkataan ini. You are never through when you fail. You're only through when you quit. Kita tidak pernah selesai ketika kita gagal. Kita selesai hanya ketika kita menyerah. Maka never quit. Never. Never, never, never. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Dan saudara, sekali lagi ingat episode yang dituliskan oleh Lukas ini. Tuhan mendoakan bukan hanya Petrus, tetapi juga kita.
Bahkan Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, dia tidak kemudian dikatakan menjadi jauh dari kita. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus juga bersyafaat untuk kita. Dia berdoa buat kita. Dan terlebih dia memberikan Roh Kudusnya yang ada di setiap kita yang percaya kepadanya untuk kita bisa terus berjalan bersama dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami simpan dalam-dalam dalam hati kami. Sehingga kami senantiasa bisa percaya, beriman, dan meyakini bahwa Tuhan sekalipun mengizinkan kami melewati lembah kekelaman, tapi Engkau, gadamu dan tongkatmu senantiasa mengiring kami dan menjadi penghiburan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, domba-domba yang lemah dan sering berjalan sendiri. Tolong supaya kami sungguh percaya kepada Engkau. Dan biarlah kami belajar dari apa yang sudah kami lalui di dalam kehidupan kami dan yang akan kami lalui. Supaya kami tetap beriman dan percaya kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.